Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika wajib kelas 11 ganjil. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penerapan dari induksi matematika ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip induksi matematika, di mana ada dua yang harus kita lalui dalam membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan induksi matematika, yaitu yang pertama, buktikan bahwa rumus benar untuk P1, dan yang kedua, kita asumsikan bahwa PK benar, maka harus dibuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Oke, kita bahas mengenai penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Contoh soal 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa rumus suku ke n barisan 2, 4, 28, 14, 20 dan seterusnya adalah 6n-4 untuk n bilangan asli. Penyelesaian. Nah, kita lihat dari soal, diketahui barisan 2, 8, 14, 20 dan seterusnya sampai dengan suku ke n-nya adalah 6n-4. Ini sesuai dengan soal. Nah, kita misalkan suku ke n-nya ini dengan pn. Jadi pn sama dengan 6n-4. Nah, langkah 1 ya untuk membuktikan sebuah pernyataan dengan induksi matematika, sekali lagi yang pertama adalah buktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Jadi di sini buktikan P1 benar. Kita ganti n sama dengan 1 berarti P1 sama dengan 6 kali 1 dikurangi 4 ya. Nah, dari barisan kelihatan bahwa suku pertamanya adalah 2, sehingga di sini P1-nya 2. Kemudian berdasarkan rumus juga bahwa 6 kali 1 dikurangi 4 sama dengan 6-4, sehingga 2 sama dengan 2 ya, dan ini benar ya. Jadi rumus berlaku untuk n sama dengan 1. Langkah kedua, buktikan jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Nah, di sini untuk n sama dengan k, maka PK sama dengan 6k min 4. Ini kita anggap benar ya. Nah, untuk n sama dengan k plus 1, kita peroleh, diganti ya, n-nya dengan k plus 1, sehingga menjadi PK plus 1 sama dengan 6 kali k plus 1 min 4. Nah, ini harus kita buktikan bahwa ini juga benar. Bukti. Nah, kita perhatikan pada barisan di soal tadi 2, 8, 14, 20 dan seterusnya, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6. Nah, coba diamati, 2 menjadi 8 itu ditambah 6, 8 menjadi 14 ditambah 6, 14 menjadi 20 juga ditambah 6. Jadi kita bisa menuliskan U1 sama dengan 2 ya. U2-nya diperoleh dari suku sebelumnya, yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Di sini ya, suku kedua 8. Suku ketiga, ini suku ketiga, ini suku sebelumnya 8 ditambah 6 sama dengan 14. Kemudian suku keempat di sini 20, ternyata diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6 sama dengan 20. Ya, jadi PK plus 1 itu sama dengan UK plus 1 ya, sama aja, ini adalah satu suku setelah PK ya. Jadi setelah PK itu kan ada suku PK plus 1. Nah, kalau PK plus 1-nya sama dengan UK plus 1, maka PK-nya sama dengan UK. Di sini tadi sudah kita nyatakan bahwa suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6, sehingga PK plus 1 pun demikian, diperoleh dari PK ditambah 6.
ini suku sebelumnya, ya. Kita ganti PK-nya dengan ini yang sudah kita anggap benar, diasumsikan benar. Jadi PK-nya ganti dengan 6K min 4 plus 6. Kita sederhanakan atau kita kumpulkan min 4 tambah 6-nya didekatkan sehingga 6K sama dengan 6 min 4 sama dengan, nah difaktorkan ya. Di sini ada 6K, di sini ada 6, 6-nya keluarkan jadi 6 kali K plus 1 min 4. Dan ini sudah terbukti sama dengan yang ini yang akan kita buktikan. Nah, sehingga PK plus 1 juga terbukti benar. Karena langkah 1 dan 2 terbukti benar, maka rumus suku ke N barisan 2, 4, 2, 8, 14, 20, dan seterusnya adalah 6N min 4 benar. Demikian ya. Kita lanjut dengan penerapan yang kedua, yaitu penerapan induksi matematika pada keterbagian. Penggunaan induksi matematika pada keterbagian adalah membuktikan suatu pernyataan yang habis dibagi oleh suatu bilangan tertentu. Nah, habis dibagi di sini artinya sisa pembagiannya 0 ya, atau hasilnya itu merupakan bilangan bulat. Contoh soal yang kedua, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 5 pangkat N min 1 habis dibagi oleh 4 untuk semua N bilangan asli. Penyelesaian, kita misalkan 5 pangkat N min 1 ini dengan Pn. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk membuktikan suatu pernyataan dengan induksi matematika ada 2 langkah ya yang harus dilalui. Langkah pertama, buktikan P1 benar habis dibagi 4. Nah, sesuai dengan soal ya, di sini kan habis dibagi 4, berarti P1 benar itu artinya P1 harus habis dibagi 4. Kita substitusi N-nya dengan 1. N sama dengan 1 berarti P1 sama dengan 5 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, 4 ini kan jelas habis dibagi 4 ya. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Dengan demikian P1 benar. Nah, satu langkah itu sudah langkah kedua sekarang ya. Jika PK habis dibagi 4, maka PK plus 1 juga habis dibagi 4. Ini artinya jika N sama dengan K, maka PK sama dengan 5 pangkat K min 1. Ini habis dibagi 4. Diasumsikan ya, ini habis dibagi 4. Maka bisa kita tuliskan 5 pangkat K min 1 itu sama dengan 4M. Ini menyatakan bahwa 5 pangkat K min 1 itu artinya habis dibagi 4. Kita tuliskan dengan 4M. Boleh apa saja ya, di sebelah sini tidak harus M. Misalkan 4N silakan, 4A silakan. Yang penting jangan ada 2 variabel yang sama. Untuk N sama dengan K plus 1, maka kita peroleh PK plus 1 sama dengan 5 pangkat K plus 1 min 1. Ini yang harus kita buktikan bahwa PK plus 1 juga habis dibagi 4 ya. Ini diasumsikan, ini yang harus kita buktikan. Oke, buktinya PK plus 1 sama dengan 5 pangkat K plus 1 min 1 ya, kita tulis ulang. Kemudian nah, ini jangan lupa sifat perkalian bilangan berpangkat kalian dapatkan waktu di kelas 10. Jadi 5 pangkat K plus 1 bisa kita tulis menjadi 5 pangkat K kali 5 pangkat 1. Satunya nggak saya tulis ya, kan pangkatnya bisa dijumlahkan seperti ini. Oke, teruskan. Tukar tempat saja, sebetulnya ini komutatif ya. Asalnya 5 pangkat K kali 5 menjadi 5 kali 5 pangkat K min 1.
Nah, berikutnya kita harus memanipulasi ini. Bentuk yang di atas ini kita tuliskan menjadi 5 kali 5 pangkat K min 5 plus 5 min 1. Nah, min 5 plus 5 nya ini hanya manipulasi saja supaya nanti kita bisa memfaktorkan, sehingga kan ini jumlahnya 0 ya. Kalau suatu bilangan ditambah dengan 0 tidak mengubah nilai, jadi artinya nggak ada masalah ini. Hanya kita harus pandai memilih angka berapa di sini itu supaya nanti kita bisa memfaktorkan dengan yang ini, dengan yang ada di depannya. Jadi harus min 5 plus 5. Nah, sehingga untuk bagian yang ini kita faktorkan menjadi 5 kali 5 pangkat K min 1. Kemudian ini 5 dikurangi 1 kita ganti menjadi 4. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jadi tujuan di sini sekali lagi ini untuk memudahkan dalam pemaktoran ke sini tujuannya. Oke, berikutnya. Nah, ini sudah kita asumsikan tadi di awal langkah kedua, yaitu 5 pangkat K min 1 ini sama dengan 4M. Jadi kita ganti ini dengan 4M. Jadi 5 kali 4M plus 4. Boleh juga kita ganti yang ini karena pakai sifat asosiatif ya. Jadi 4-nya yang keluar, 5-nya masuk ke dalam kurung, kan sama saja ini. 4 kali 5M ditambah 4. Nah, ini juga bisa kita faktorkan. 4-nya kita keluarkan. Jadi 4 kali 5M plus 1. Jangan lupa ya, distributif, sifat distributif ini. Nah, gini. Jadi 4 kali 5M, ini kan 4 kali 1 nih. Nah, ternyata bentuk terakhir ini merupakan perkalian dengan 4. Artinya bentuk terakhir ini merupakan bilangan yang habis dibagi 4. Sehingga PK plus 1 terbukti habis dibagi 4. Ya, dengan demikian langkah kedua terbukti. Karena langkah 1 dan 2 benar, maka terbukti bahwa 5 pangkat N min 1 habis dibagi 4 untuk semua N bilangan asli. Nah, mudah-mudahan video yang singkat ini bisa dipahami oleh kalian. Jadi pembahasan kita yaitu tadi adalah penerapan induksi matematika pada barisan dan pada keterbagian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.